Happy weekend Marketeers, kembali lagi bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Goes to Campus episode ke-16. Nah, hari ini saya akan menemani Marketeers selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marketeers Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Dr. H.C. Hermawan Kartajaya, SEMSC, founder dan chairman Marketplace Inc. Yang saat ini sedang live dari Marketeers TV Studio di Jakarta. Selamat pagi Pak Hermawan. Pak Hermawan belum masuk ya sepertinya. Baik, nah saya akan nyapa dulu nih untuk dua narasumber kita selanjutnya. Yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Budiono MSI, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Selamat pagi Bapak, apa kabar Bapak? Pagi, Assalamualaikum, sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Baik, Pak, gimana Pak di Semarang Pak kondisinya Pak sekarang Pak? Ya, rata-rata mungkin sama ya, kondisi memprihatinkan, pandemi COVID juga masih berjalan terus, mudah-mudahan cepat selesai. Amin, amin, amin Bapak. Nah, kemudian ada pembicara kita yang kedua nih hari ini. Yang sudah bergabung dengan kita juga ada DRS Kuncorovo, DIP SC, PhD APT, Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Semoga saya benar ya Pak nyebutin gelarnya. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya nih Bapak? Mohon maaf Bapak, masih di mute nih Pak. Ya, terima kasih Ambalika Ayu dan semua yang hadir. Salam sejahtera, salam sehat. Itu yang paling penting untuk kita semua hari ini. Baik, bagaimana Pak kabarnya Surabaya Pak kira-kira Pak ya, masih dalam seperti PPKM? Yang sampaikan Prof. Budiono ya. Jadi jumlah memang yang meninggal maupun yang terkonfirmasi positif memang masih memprihatinkan ya. Jadi angkanya belum ada kecenderungan menurun secara signifikan ya. Nah, karena itu memang butuh kerjasama kita semua untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan ini. Baik, betul sekali. Nah ini Pak Hermawan sudah masuk nih. Kita sapa dulu ya untuk Pak Hermawan Kartajaya. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Prof. Budiono, Prof. Kuncoro. Kita mulai aja. Pagi. Selamat pagi Pak Hermawan. Pagi Pak Hermawan. Sehat selalu ya. Kita mulai dengan Diponegoro dulu ya. Vokasi kemudian Widya Mandala ya. Baik, ya, silakan Pak Hermawan. Supaya pas. Sebelum kita masuk nih untuk ke segmentasi yang pertama, Marketeers fokus untuk mengembangkan 11 program studi D4 atau sarjana terapan yang saat ini dikelolanya. Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro terus mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan paten, publikasi jurnal, pengembangan riset, dan inovasi terus dilakukan secara maksimal. Kebijakan pengembangan program sarjana terapan juga sesuai dengan kebijakan nasional Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Seperti apa Prof. Dr. Insinyur Budiono MSI Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro memimpin Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sesaat lagi kita akan menyimaknya. Nah, sebelum itu nih, pemirsa, kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari konsep entrepreneurial marketing dari Bapak Hermawan Kartajaya. Silakan Bapak. Ya, selamat datang di edisi ke-16, Bapak-Bapak. Jadi sudah 16 kali tiap Sabtu kami bikin komunitas kampus seperti ini, Pak. Karena kami kan punya kerjasama dengan kampus-kampus lewat sertifikasi. Okay? Jadi Marketplace ini 31 tahun. Saya ndiriin mulai 1990 dari Surabaya. Ya sekarang 31 tahun saya nulis buku sama Profesor Philip Kotler 23 tahun. Dan mulai 1998, nah buku saya itu memang kalau boleh dikatakan kategorinya vokasi, Pak. Karena bukan textbook. Kalau textbook itu Philip Kotler punya tim sendiri yang dipakai oleh academician seluruh dunia sudah. Kalau marketing ya belajarnya pakai textbook itu. Nah, saya 98 ketemu beliau di Moskow,
Nah, beliau ngajak saya pertama kali nulis buku pemikiran-pemikiran yang pakai ilmu gathuk kalau saya bilang. Jadi ilmu gathuk. Jadi we practice we simplify the complexity, bukan complicate the simple thing gitu. Nah, itu bedanya. Jadi kalau lihat model yang kita pakai dalam sertifikasi, apakah service, apakah sales yang sekarang ada di kerjasamakan dengan vokasi Undip kalau nggak salah, kemudian juga ada rencana dengan Widya Mandala Surabaya, kita memang sertifikasinya mulai dari Makplus sendiri sampai ke nasional BNSP sampai ke tingkat Asia, Pak. Asia Marketing Federation. Nah, kita sudah bekerja sama dengan kira-kira 40-an universitas di Indonesia lah. Cuma dulu kan seolah-olah tidak sah gitu. Kalau sekarang kan memang ada keharusan dari Dikbud bahwa ada sertifikasi pendamping ijazah. Tapi dari pengalaman kami, karena kami 31 tahun dan sudah dikenal oleh industri, makanya kalau mahasiswa biasanya tambah sedikit itu dapat sertifikasi dari kita cukup. Tapi kalau dosennya sampai BNSP, ya toh, sampai lagi ke tingkat Asia. Kalau Asia itu Asia Marketing Federation, Pak. Bukunya pakai buku saya sama Kotler semua, tapi bukan yang textbook, Pak. Nah, jadi aliran vokasi kita ini. Nah, sekarang dapat angin buritan seolah-olah MBKM ini, Pak, dengan adanya Mas Nadiem ini dapat angin buritan. Jadi seolah-olah, apalagi saya sekarang masuk Dewan Pendidikan Tinggi ya, jadi saya kaget juga, loh kok tahu-tahu nama saya ada di situ. Ya, Prof. Nizam, Dirjen Dikti itu kan teman dari lama, Pak, mulai dari Eselon 2 zaman dulu sebelum jadi balik ke UGM jadi dekan, kan akhirnya dekan Fakultas Teknik Mesin atau apa itu, tapi kan orang pinter itu, Pak, Imperial College of Engineering dari Inggris. Nah, kalau aku bilang sama Pak Nizam sampai ini profesor tenan. Nah, kalau aku ini akhirnya dapat doktor honoris causa dari ITS, di mana saya dulu sekolah gak lulus dari ITS, lulusnya dari Ubaya, Pak. Sekolahnya ITS tapi lulusnya Ubaya. Fakultas Ekonomi, terus S2-nya juga Distance Learning dari Inggris. Kemudian dikasihlah doktor honoris causa pertama ITS, dan sekarang juga ada distinguished professor dari Korea. Tapi universitasnya universitas vokasi, Pak. Jadi di sana ada doktor terapan, ada profesor terapan. Yang sampai sekarang katanya Prof. Nizam sebetulnya sudah ada itu. Di Indonesia itu ada. Tapi kan masalahnya perubahan peraturan itu kan mesti lewat Pan-RB, Pak. Jadi banyak yang antri. Jadi kan gimana ini? Tidak tahu saya. Saya sebetulnya tidak perlu lah. Apa profesor apa-apa, tapi kalau ada yang mau ngasih ya tidak apa-apa lah, kita terima. Tapi ya, kalau saya ini 31 tahun, dulu guru 20 tahun, Prof. Budiono di Surabaya, ngajar di sekolah Katolik itu loh, Pak, Saint Louis Surabaya itu. Ya. Makanya Gus Dur itu bilang, saya ini ketua NU cabang Katolik. Orang Katolik penggemar Nabi Muhammad. Nah, jadi ya memang buku saya mengacu pada kejujuran terus, Pak. Jadi kalau Nabi Muhammad itu kan saya senangnya apa? Al-Amin ya. Al-Amin, marketing 3.0, belum minawa, belum minanas. Yang penting minanasnya ini juga terjadi, jangan minawoto. Jadi laksanakan. Nah, marketing itu zaman nggak ada teknologi aja, sudah dipakai bujuin orang, Pak. Sehingga nama marketing itu rusak. Dikira marketing itu apa? Sales. Marketing itu communication, makanya kan sertifikasi sales kita itu sales yang marketing oriented, marketing yang baik dan benar. Frameworknya tak bikin begitu. Nah, itulah Philip Kotler sangat percaya sama saya sejak tahun 98 ketemu di Moskow itu. Nah, diatur sama yang di atas ini, Pak.
Bisa ketemu Philip Kotler di sana, di mana dia pembicara pertama, saya pembicara kedua. Krisis soalnya. Kalau krisis, orang yang di Indonesia itu terus jadi laku. Wah, ini krisis ini gimana caranya bertahan ini? Ya itulah Pak, buku saya pertama dengan Kotler itu namanya Repositioning Asia. Bagaimana menggunakan marketing untuk memecahkan masalah krisis. Itu cuma diterjemahkan 5 bahasa, Pak. Nah, tetapi buku saya terakhir ini, Pak. Ini yang lagi hot, baru 7 bulan, tapi 15 bahasa sekarang, Pak. Dari Wiley. Jadi buku saya, ini buku ke-9. Ini lanjutan 3, 4, 5, Pak. 3.0 itu marketing Nabi Muhammad. Marketing with human spirit. Kalau 1.0 itu produk. Ngecap. Saya Undip nomor 1 di dunia. Gitu. Nah, Widya Mandala nomor 1 dari seluruh Universitas Katolik se-Indonesia, umpamanya gitu. Nah, itu produk, Pak. Kalau 2.0 itu customer satisfaction, pokoknya customer-nya puas. Kadang-kadang kan dibujui, Pak, pokoknya puas. Nah, itu 3.0. Kalau 3.0 human spirit, rahmatan lil alamin gitu, Pak ya. Jadi ya makanya orang jadi 11 tahun yang lalu 27 bahasa itu orang pakai marketing silahkan. Tapi tidak ada teknologinya, Pak Budiono. Nah, 4.0 teknologi itu 24 bahasa. Itu 4 tahun yang lalu. Kalau yang 3.0 sudah 11 tahun yang lalu. Ini baru 7 bulan, Pak. Kawin antara teknologi dan kejujuran. Nah, ada teknologi ini kan semakin bahaya, Pak Budiono. Semakin bahaya. Karena teknologi ini lebih gampang bujuin orang. Saya selalu bilang gini, Prof. Kuncoro, bahwa jangan dipikir customer itu tambah kuat. Who has the real power? Produsen loh, Pak. Yang gede-gede kan mempunyai AI. Ya, semua data itu masuk. It's not the customer who get free information from Google. Sebetulnya Google dapat informasi kita, itu kan Profesor Zuboff dari Harvard Business School itu. Bukunya 600 halaman, Profesor Zuboff. Ya balik lagi cewek, profesor cewek, yang nggak terima. Ini orang-orang ini dibujuin, di setor data, dicatat semua sama AI. AI ini mengerikan loh, Pak. Makanya buku saya berikutnya, ya sial ini. Ini yang bahasa Indonesia. Tapi nanti tahun depan yang ke-10 akan keluar bahasa Inggrisnya, lagi tulis. Philip Kotler, saya, Jackie Musri, dan Wi Tenwan dari Singapura. Tapi dasarnya dari ini, Bagong, Petruk, Gareng, Semar, Pak. Bagong itu kreatif, innovation itu Petruk, Gareng, Semar. Semar itu leader, Pak. Entrepreneur itu Gareng, maunya banyak. Values, ini creativity, innovation. Nah, sial ini bahasa Perancis kan langit gini. Ini bahasa Indonesianya. Kita tidak cetak banyak mulai tahun lalu karena ini ngetes pasar, Pak. Aku itu kalau punya pakai ilmu gadok, aku tes di Indonesia dan Asia, Pak. Saya kan pendiri Asia Marketing Federation. Pokoknya marketing aku notok, Pak. Notok sampai kelas dunia. Nah, sekarang tak campur sama entrepreneurship, Pak. Karena saya terpilih sebagai Chairman Global, ICSB Global, International Council Small Business. Tapi incoming, Pak Marsian. Tahun depan, Juli tahun depan, saya rencananya di Capitol Building dinyatakan sebagai Chairman Global. Itu dari George Washington University mulai tahun 55, Pak. Nah, saya menyiapkan diri betul-betul ini. Jadi selama setahun ini ICSB itu tak dandani mati-matian. Termasuk entrepreneurship ini tak masukkan di dalam kampus yang mau menyiapkan untuk UKM, Pak. Nah, jadi gabungan antara SIEL dengan PIPM, lawannya kreatif itu produktif, lawannya innovation itu improvement, lawannya entrepreneurship itu professionalism, lawannya leader itu management. PIPM, biasanya kampus itu PIPM, harus dicampur dengan SIEL. Ini marketing, ini finance. Jadi nanti jadi balance scorecard itu baru, Pak.
Nah ini umur 74 tapi masih, lah gimana? Lawan Kotter itu 90 loh Pak. Lah bikin 70 katanya dia. Jadi sekarang ada penelitian George Washington University yang baru katanya kreativitas itu umur 60 Pak baru mulai katanya. Top. Jadi otak kiri otak kanan tuh nyambung, lebih fleksibel. Kalau Gen Z ini kan terlalu fanatik terhadap sesuatu. Kalau dia maunya gini tidak cocok keluar. Di sini ini yang Gen Z ini setahun 2 tahun keluar Pak. Dapat kerjaan keluar. Bikin startup. Pokoknya bikin startup dulu. Tidak jadi ya sudah. Pokoknya sudah pernah nyoba. Loh, ya itu bagus. Tetapi gimana? Nah, harus dicampur buat saya. Omni itu Pak. Nah, makanya Philip Kotler menghadiahkan kepada saya buku namanya Winning the Future ketika tahun lalu kita ulang tahun ke-30. Nah ini bukan saya yang nulis, Kotler bersama Widenwan. Kalau nggak salah Prof. Kuncoro tak kasih ya, waktu itu ya. Waktu saya berkunjung ke sana. Ini hadiah saya waktu 30 tahun. Wah saya tidak nyangka Pak. Tahu-tahu Widenwan ini dulu direkturnya Nanyang Technopreneurship Center, sekarang udah ngajar biasa. Dia yang ambil inisiatif menulis tentang riwayatnya Magnus. Ini kan marketing entrepreneurship Pak. Jadi marketing itu tidak akan bisa jalan tanpa entrepreneurship. Karena marketing itu kan ilmu Pak. Dulu orang marketing itu tidak terima kalau disebut seni. Nah sekarang sial itu seni Pak. Manusia. Creativity, innovation, entrepreneurship. Jadi mesin itu jangan dibiarkan sendirian. Manusianya. Nah kalau di MBKM sekarang, intinya Bapak sudah bolak-balik MBKM ini. Tapi intinya apa? Sebetulnya kan akademik divokasikan, vokasi diakademikan gitu aja. Ini kan sebetulnya kan dua yang berlawanan. Sial PIPM, kalau PIPM itu Nakulo Sadewo, Arjuno, Bimo, Yudhistira Pak. Manajer itu Yudhistira kakaknya. Nah ini filosofi Jawa ini dicampur Bali dan Sunda. Kalau Punokawan itu kalau di Sunda kan cuma cepotnya aja beda sama Bagong. Kalau di Bali juga semarnya sama gitu. Jadi sebetulnya ini filosofi tanah Jawa Bali nih Pak. PPKM ini cocok di Jawa Bali. Di tengah PPKM lahirlah Jawa Bali yang mau tak angkat ke dunia internasional. Makanya Pak Prof. Nizam itu senang bukan main sama Prof. Wikan Pak, Diksi Pak. Diksi, itu teman dua-dua dan saya banyak bantu. Kalau Prof. Kuncoro sama Prof. Nizam itu dekat sekali. Saya lihat dan saya percaya kalau Pak Budiono ya pasti sebagai orang Jawa Tengah dekat sama mereka berdua lah. Apalagi sesama dekan Pak. Iya sama dekan UGM tuh Pak. Ya. Masih muda dan sering ketemu dan apa ya agresif sekali. Ya. Kawin massal segala macam gitu. Jadi kita dipakai untuk riset-riset dan sekarang dikasih proyek lagi untuk kedereka macam-macam Pak. Jadi saya sekarang sebagai kampus merdeka, bukan kampus merdeka, sebagai anggota Dewan Dikti yang bukan profesor. Jadi saya mewakafkan diri. Saya kalau ada waktu mengunjungi kota yang ada cabang saya Surabaya, aku mampir Widya Mandala, Ciputra, Erlangga, ITS, ya toh Unpad, macam-macam. Semarang saya mampir juga loh Pak. Ke Diponegoro ketemu sama wakil rektor 1 waktu itu. Ya walaupun pandemi gini aku dablek kayak pergi kemana-mana Sugio Pranoto, Satya Wacana tak datangi satu-satu. Aku mau lihat kenyataan cerita dari rektornya sampai di mana MBKM itu jadi. Laporan sama kenyataan itu lain, Pak. Terus kemudian aku juga masuk ke Solo. Aku dikasih sama UNS penghargaan sebagai orang yang peduli UKM, gitu. Tapi belum, Pak. Nah, saya malah bilang UNS, ayo bikin brand UKM. Karena marketing itu 3, customer, product, brand. Customer, product, brand. Yang paling susah brand. Nah, brand ini mesti dipunyai sendiri. Punya UNS nanti tak bantu, nah produknya tinggal setor.
Kalau yang mau, kalau yang nggak mau bikin brand sendiri nggak apa-apa. Jadi saya nggak percaya semua UKM itu baru naik kelas, Pak. Naik kelas kejelungup nanti. Ya kayak nggak disiapin masuk online, kena predatory di situ loh. Gimana wong di online itu memang kayak gitu orang nyari yang murah kok, Pak. Nah selama online-nya tersedia, ya orang cari yang murah, jangan marah. Makanya kalau BUMN itu kan go modern, go digital, go online, go global. Nah go digital itu masih belum keluar, Pak. Masih pakai pakai database, pakai apa gitu. Nah, itu CLP IPM, Pak. Jadi Punokawan di atas, PIPM itu Pendawa Limau di bawah. Jadi pada dasarnya sekarang ini kita bisa mengawinkan dikotomi. Itu aja pertama dari saya, bahwa kita harus mengawinkan paradok ini. Mudah-mudahan tiap minggu kalau Bapak senggang atau ada tim Bapak yang mau ikut, ini siapa? Ini sudah 16 kali, lumayan Pak. Tiap kali ini bisa 300 sampai 500, bahkan kalau ada edisi khusus Pak Nisam yang bicara gitu bisa 700 gitu. Tapi orangnya nambah terus ini. Saling belajar Pak. Sudahlah jangan malu-malu untuk belajar. Kita saling belajar, dan dari pengalaman saya masuk kemana-mana, PTN lebih susah berubah biasanya. Iya loh, pakemnya banyak dan yang ngawasi banyak. Kalau swasta itu tergantung rektornya kelincahan melobi yayasan. Iya loh, aturan bisa dirubah kok. Iya loh Pak. Makanya saya berharap tiap Sabtu ada 2. Ini paduan yang bagus, satu vokasi atau universitas. Ya, biar saling belajar. Nanti kita juga tidak cukup belajar dari 2 ini, toh belajar dari yang lain-lain juga. Ya, tahu satu negeri, satu swasta. Nah, gitu Pak. Silakan Prof Budiono dulu ya. Habis ini Amba, saya serahkan balik ke Amba. Nanti saya tetap di sini dan nanti ada tanya jawab. Silakan. Baik, siap. Terima kasih Pak Hermawan atas paparannya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, saat lagi kita akan berbincang nih bersama Profesor Dr. Insinyur Budiono MSI, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Bagaimana beliau memimpin Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro? Nah, sesaat lagi nih kita akan berbincang bersama Pak Hermawan Kartajaya dan juga Prof Budiono. Setelah yang satu ini tetap di Marketeers.
Baik, Marketeers, masih bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Goes to Campus. Jika Marketeers ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengajukannya melalui kolom chat. Nah, Marketeers, dalam segmen kedua ini kita akan berbincang bersama Profesor Dr. Insinyur Budiono MSI, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang akan dipimpin langsung oleh Founder and Chairman Markplus Inc., Dr. H.C. Hermawan Kartajaya SE MSc. Nah, Marketeers, kita langsung saja Pak Hermawan dan Pak Budiono, the time is yours. Selamat pagi, terima kasih tadi. Hebat, saya ini guru 20 tahun Pak, jadi kalau lihat sekolah bagus tuh kepingin datang. Nanti lain kali kalau ke Semarang lagi, saya punya cabang di Semarang kan, saya pasti mampir di vokasinya aja. Kan lebih banyak yang dilihat kalau di vokasi itu. Dan banyak produk. Kedua, vokasi itu kan dulu disiapkan untuk kerja, Pak. Tidak apa-apa, mengisi lapangan kerja tidak apa-apa. Tapi sekarang bagaimana menciptakan lapangan kerja? Jadi kalau mengisi lapangan kerja itu pakai marketing, Pak. Tapi kalau menciptakan lapangan kerja pakai entrepreneurship. Jadi I sama M itu memang entrepreneurial marketing. Dan mesin itu tidak bisa mengganti semuanya, harus manusia juga, toh. Cuma manusia bisa naik kelas, insight, wisdom. Kalau data, information, knowledge, silahkan mesin aja. Silakan Prof. Budiono, silakan bicara poin-poin dari Sekolah Vokasi Undip. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hermawan. Luar biasa, kesempatannya sangat membahagiakan bisa bersama-sama dengan Pak Hermawan. Beliau sangat-sangat terkenal. Dan ini makanya begitu kemarin saya mendapat tawaran, saya langsung setuju Pak Hermawan. Kemudian ada Pak Kuncoro, juga luar biasa, saya mengenal beliau. Bapak Ibu yang lain, kemudian adik-adik mahasiswa yang saya cintai, betul-betul bersyukur pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kesejahteraan, kesehatan, keselamatan, keberkahan, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Baik Pak Hermawan, mungkin sedikit share PPT. Ya, saya mengikuti polanya Pak Hermawan. Saya kira santai saja diskusi kita pada siang hari ini. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Bapak Ibu, Pak Hermawan. Jadi judul pada pagi hari ini saya beri diskusi kita pada pagi siang hari ini saya beri judul sekolah vokasi atau pendidikan vokasional sebagai agen pengembangan ekonomi atau mungkin juga agen pengembangan entrepreneur. Itu jadi saya kira sangat cocok dengan bidang ilmu Pak Hermawan, dan kemudian ke depan pasti kami akan menunggu bersama yang sangat baik dengan Pak Hermawan lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bertanya kepada mahasiswa, mungkin 99,9% mengapa sih Anda kuliah? Jawabannya saya kira pasti secara umum akan mengatakan untuk atau demi perbaikan kualitas hidup atau demi perbaikan kualitas ekonomi. Saya kira itu apapun, walaupun di dalamnya juga tercermin implisit ada demi perbaikan kesejahteraan, keamanan, kesejahteraan, keselamatan, kemapanan hidup dan sebagainya, bahkan kalau bisa keselamatan dunia akhirat. Tetapi diwakili oleh perbaikan ekonomi. Nah, pertanyaannya sangat mendasar adalah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, yang sangat mendasar, apakah selama pendidikan perkuliahan, apakah selama pendidikan di perguruan tinggi sudah mencerminkan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang memang menjamin memungkinkan terbentuknya perbaikan kualitas ekonomi. Saya kira pertanyaan ini yang sangat mendasar, bisa kita lihat di dalamnya terjadi apa di sana. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun perbaikan kualitas ekonomi mestinya didasarkan kepada kompetensi bidang ilmu. Kompetensi bidang ilmu baik hard maupun soft skill. Untuk itu maka sebagai kampus, sistem pendidikan di kampus harusnya selalu berbasis kepada riset terapan bidang ilmu maupun inovasi. Ini yang kemudian seharusnya adalah akan mengembangkan, kalau kampus sudah demikian, maka akan berkembang sebagai agen pengembangan ekonomi ataupun agen pengembangan entrepreneur. Kalau tadi Pak Hermawan mengatakan bahwa
kita harus bisa menciptakan lapangan kerja. Inilah peluang kita. Tidak hanya menciptakan pencari kerja, job seeker, tapi adalah pencipta lapangan kerja atau job creator. Ini bisa kita lakukan kalau kampus kita desain dengan baik supaya bisa menjadi agen pengembangan ekonomi. Bahkan kalau saya boleh mengatakan bahwa agen pengembangan ekonomi itu level yang paling tinggi dari sebuah pendidikan tinggi. Jadi bermula dari pendidikan yang bagus bermula dari berbasis kepada project based learning, kemudian problem based learning, riset, applied riset terapan, itu kemudian dikemas menjadi sistem pembelajaran yang bagus. Nah, riset dan sistem pembelajaran yang bagus itu kemudian akan menghasilkan kampus sebagai lembaga, sebagai tempat untuk transfer ilmu dan teknologi. Nah, kalau ini ketiganya kita kembangkan dengan sangat-sangat baik, maka ujungnya sebagai puncak paling tinggi, makom paling tinggi bagi sebuah kampus adalah menjadi agent of economic development. Agen pengembangan ekonomi, agen pengembangan entrepreneur, agen pengembangan pencipta lapangan kerja, dan seterusnya. Ini mimpi kita bersama. Hanya masalahnya kemudian bagaimana kita menyiapkan ini. Itu yang saat ini tugas saya adalah sebagai pengelola di sekolah vokasi, maka saya harus menyiapkan pendidikan vokasional sebagai agen pengembangan ekonomi, agen pengembangan entrepreneur, agen pengembangan pencetak lapangan kerja. Itu harapan kami. Untuk itu maka ketika kami mengelola, ada nilai-nilai, ada jati diri yang harus kita pegang teguh. Kalau ada mahasiswa vokasi, maka jati dirinya adalah jangan lupa selalu di sana ada riset terapan, ada penelitian terapan, kemudian ada produk nyata. Jadi ciri khas pendidikan vokasional, nilai-nilai dari pendidikan vokasional adalah riset terapan, kemudian produk nyata dan bermanfaat. Sebagai bukti nyata bahwa memang produk nyata bermanfaat itu adalah kemudian sudah bisa diaplikasikan di masyarakat, kemudian dikomersialisasikan, dihilirisasi. Itu. Jadi riset terapan, produk nyata, bisnis, entrepreneur, itu semua satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka mengembangkan pendidikan vokasional, dalam rangka menjadikan pendidikan sebagai agen pengembangan ekonomi. Maka di dalamnya kami juga selalu banyak sekali mengembangkan hibah-hibah yang namanya riset berbasis entrepreneur berbasis kepada inovasi, berusaha berbasis paten, berusaha berbasis pada produk nyata, prototipe dan sebagainya. Maka termasuk tahun ini kami melaunching 100 kelompok wirausaha muda berbasis kepada inovasi dan paten. Ini mohon dukungan Bapak Ibu, termasuk Pak Hermawan sebagai tokoh di bidang entrepreneur. Ini saya kira nanti perlu sekali untuk hadir di Undip, menyaksikan adik-adik mahasiswa mengembangkan bidang kewirausahaan ini. Nah, kemudian selanjutnya di kampus harus kita kembangkan iklim riset, iklim inovasi dan bisnis itu berjalan bersama-sama. Jadi pendidikan akademik, riset terapan, inovasi, kemudian bisnis itu berjalan bersama-sama. Tidak boleh ada yang lepas. Tidak mungkin kita memimpikan mahasiswa menjadi wirausaha kalau di kampus juga tidak pernah dilatih menjadi wirausaha. Nah, yang kami idealkan adalah semuanya berjalan bersama-sama. Maka salah satu ini hanya sharing saja, kami mengembangkan yang namanya Vocational Innovation Center. Di tempat Vocational Innovation Center ini menjadi tempat teaching industry, kemudian pelaksanaan riset terapan, kemudian ada link and match dengan industri, sekaligus sebagai media untuk melaksanakan Merdeka Belajar, kemudian juga menjadi unit kegiatan mahasiswa. Nah, sekaligus di saat sama menjadi unit bisnis. Ini saya kira selanjutnya kalau ini bisa kita kembangkan secara maksimal, maka hard skill, soft skill adik-adik mahasiswa akan berkembang secara bersama-sama. Tidak akademik sendiri, soft skill sendiri, tidak. Bersama-sama sehingga betul-betul menjamin bahwa adik-adik mahasiswa lulus dari kampus ini betul-betul siap kerja, juga siap menciptakan lapangan kerja, siap menjadi entrepreneur. Di samping juga siap melanjutkan studi sesuai dengan bidang ilmunya. Sebab di dalamnya dikemas baik pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, attitude, dapat dipercaya, human relation, semua dikembangkan dengan baik bersama-sama.
Jadi ketika adik-adik berlatih misalkan menjadi wirausaha, di sana pasti akan berkembang soft skill yang luar biasa. Ketika adik-adik masuk di dalam sebuah teaching industry, di sana juga akan ada interaksi dengan pegawai dan sebagainya, di sana soft skill juga akan berkembang. Kompetensi juga akan berkembang dengan pesat juga. Itu Pak Hermawan dan Bapak Ibu, saya informasi yang kami kembangkan, yang kita idealkan bersama, yang nanti mohon dukungan segenap pihak, semuanya demi anak-anak bangsa yang kita cintai. Hanya sharing Bapak Ibu, makanya kami mengembangkan satu program studi, tiap satu program studi minimal ada satu unit bisnis, satu teaching industry, satu unit usaha, yang sekaligus dalamnya juga sebagai unit kegiatan mahasiswa. Jadi one study program, one business unit atau teaching industry yang semuanya berbasis kepada riset, terapan dan juga inovasi. Ya, ini suatu contoh kalau kita ada prodi manajemen dan administrasi logistik. Di sana dikembangkan yang namanya UKM Logistik Digital Trainer Center. Kalau kita ada prodi, di sana ada prodi informasi dan humas, ada unit bisnis yang namanya multimedia and content creator. Ini juga sangat in sekarang ini. Kemudian kalau ada unit, ada prodi teknik listrik industri, ada entrepreneurship of electrical industrial engineering. Bidang sipil kita mengembangkan yang namanya workshop BIM Center. BIM juga sedang sangat-sangat in sekarang, namanya Building Information Management. Jadi saya kira bagian dari marketing juga bahwa kita harus tahu betul situasi saat ini, semuanya harus berbasis digital sebab memang itu sebuah tuntutan lagi. Siapa yang tidak bisa berbisnis di bidang digital, maka juga akan tergilas oleh kemajuan zaman. Itu. Kemudian kalau kita ada unit otomasi, di sana dikembangkan ada computer aided manufacturing. Kita ada prodi perkapalan, dikembangkan MACDIS, Marine Construction Design and Welding School. Kita ada prodi planning, dikembangkan COSPLAY, Center of Spatial Planning and Land Survey. Kemudian kita ada prodi bahasa asing terapan, kita kembangkan yang namanya Vocational Language Center. Kita ada prodi rekayasa industri, kita kembangkan yang namanya Miniplan Biodiesel, di sana betul sebagai teaching industry. Kita memiliki prodi rekayasa perancangan mekanik, di sana sebagai media pengembangan manufacturing dan maintenance unit, itu produksi, manufacture, service, semua kita kembangkan di sana. Kemudian yang terakhir, kalau kita memiliki prodi akuntansi perpajakan, itu kita kembangkan vocational tech center di sana sebagai latihan dan juga sekaligus sebagai bisnis untuk konsultan pajak. Jadi itu Bapak Ibu sekalian dan adik mahasiswa sebagai sharing bahwa adik-adik mahasiswa harus kita siapkan betul bahwa sebagai bukti nyata bahwa ilmunya memang bermanfaat, ilmunya adalah ilmu terapan, maka di kampus pun sudah harus yakin betul bahwa memang ilmunya bermanfaat. Supaya yakin bahwa ilmunya bermanfaat, maka harus ada produk nyata yang bisa dijual, dimarketingkan, kemudian juga di-entrepreneurshipkan. Dan kemudian semuanya itu dilatih semua di dalam kampus. Dan yang terakhir, kalau di level fakultas, kita memiliki yang namanya Pusat Unggulan Teknologi, itu juga sebagai media pengembangan entrepreneur, semuanya berbasis kepada inovasi, berbasis kepada teknologi, kemudian di sana sebagai tempat untuk teaching industri berbagai prodi masuk semua, baik itu manajemen, mesin, elektro, semuanya masuk dalam unit ini. Itu Bapak Ibu sebagai sharing saja, ini sebagai penutup, ini adalah gedung sekolah vokasi yang kemarin diresmikan oleh Pak Presiden, bantuan dari Sinarmas, ini hanya menggambarkan bahwa di kampus ini yang namanya link and match dengan industri, yang namanya kampus Merdeka juga sudah berjalan dengan baik. Memang nyambung dengan kampus Merdeka, tadi Pak Hermawan sudah menyampaikan bahwa pendidikan vokasional itu sebuah keniscayaan melaksanakan kampus Merdeka. Jadi kampus Merdeka itu sebetulnya adalah ide pendidikan vokasional yang dikembangkan dengan baik, yang saat ini kemudian merambah ke pendidikan akademik. Jadi pendidikan akademik saat ini dibawa menuju kepada
tanda petik dekat dengan pendidikan vokasional supaya exposure dengan industri sedekat mungkin, harapannya juga sama, siap kerja. Jadi demikian Bapak Ibu sharing yang dapat kami sampaikan. Monggo selanjutnya Mbak Ambal saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budiono. Waalaikumsalam. Pak Budiono, ini mahasiswanya berapa? Satu, kedua prodinya berapa, dan ketiga apakah ada rencana ini mau dipisahkan menjadi politeknik seperti ITB memisahkan vokasinya menjadi Polban, Mbak. Politeknik Bandung supaya lebih terarah. Jadi kita saat ini fokus kepada 11 prodi sarjana terapan. Dahulu memang kita memiliki 21 prodi D3, tetapi kemudian mengikuti perkembangan zaman, arahan dari Pak Dirjen dan seterusnya, kemudian dari 21 prodi itu kita kemas, kita ramu kembali menjadi 11 prodi sarjana terapan. Ide menjadi politeknik dan sebagainya itu tidak ada di kami, dan justru saat ini kami menjadi sekolah vokasi itu sudah tanda petik mirip dengan politeknik. Jadi semua prodi vokasi dikembangkan dalam sebuah fakultas namanya sekolah vokasi. Di sana betul-betul bahwa sistem pendidikannya sistem pendidikan vokasional. Jadi walaupun kami di bawah Undip, tetapi pendidikan kami adalah pendidikan yang vokasional, bukan yang akademik. Dan kelebihan pendidikan vokasional yang di bawah universitas adalah bahwa ide-ide penelitian itu akan luas sekali. Teman-teman kita di akademik akan banyak sekali fundamental research, kemudian ketika mau menuju ke applied research dijembatani oleh sekolah vokasi. Berbeda dengan politeknik, ide-ide penelitian terapan akan sangat berbeda dibandingkan dengan di bawah universitas. Jadi kami sebagai jembatan hilirisasi penelitian, sebagai jembatan riset antara pendidikan akademik sampai ke pasar. Jembatannya adalah pendidikan vokasional. Itu jadi jembatan penelitian antar fakultas ada di sekolah vokasi. Begitu Pak Hermawan. Jadi semakin kita bisa berkembang lebih baik di bawah universitas. Oke, saya mau praktis saja Pak. Karena saya sekarang resmi incoming chairman ICSP dunia. Tapi kan mesti bekerja untuk Indonesia dulu setahun ini sampai Juli tahun depan. Waktu saya tidak banyak. Sesudah Juli tahun depan, saya mesti setahun konsentrasi di kalender event global. Nah, event global itu kan ada United Nations, ada OECD, ada, waduh, banyak Pak. Itu sibuk sekali nanti. Saya harus, tidak mungkin saya pergi ke semua event itu yang di seluruh dunia. Tetapi tahun ini saya mau merencanakan sesuatu, umpamanya Women Entrepreneurship itu gerakan dunia yang di Indonesia mau aku gerakkan. Makanya saya ngajak Bu Bintang, Menteri PPPA, mau saya kawinkan dengan BKKBN, Pak. Sama nanti ya tentunya lapor Pak Teten, saya udah lapor semua, teman semua ini Pak. Jadi saya kepengen sesuatu yang nyata. Nah, vokasi ini menarik karena prodinya banyak biasanya. Nah, umpamanya kerjasama sama Politeknik Bali gitu. Dia punya 20 prodi. Dia bilang kalau mau bikin desa wisata, Pak Hermawan. Desa wisata, ayo Makples di tengahnya mengawinkan antara Politeknik Pariwisata dengan Politeknik kami. Nah, dengan demikian kan grebek desa wisata itu kan perlu berbagai disiplin, Pak. Iya toh? Dan antar silo itu kan lebih longgar kalau di vokasi, Pak ya. Antar silo, nah kalau di kampus universitas seperti Pak Kuncoro itu biasanya tradisinya lebih susah karena dosen itu kan menganggap dirinya paling pintar sedunia itu Pak. Ya toh, kalau vokasi beda, sudah biasa mengirim mahasiswanya keluar gitu ya. Magang itu kan sudah biasa. Nanti angkanya bisine bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau kampus itu kan susah. Sudah kampus PTN lagi, aduh susah biasanya Pak. Tapi kalau vokasi saya percaya culture-nya memang beda. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang dikerjakan yang nyata. Kalau sama UNS nyata ini Pak.
Ya, sama UGM nanti mungkin ada yang nyata juga. Nah, saya kepingin Jawa Tengah ini kan ada cabang saya di Solo, Semarang, Mbak. 2 orang di Semarang, Mbak Anita sama Mbak Rina, yang di Solo itu Mbak Nining. Nah, saya nanti kalau mikir-mikir, Bapak jangan khawatir, Bapak sertifikasi sama kita itu cuma kerjasama kenalan aja itu baru pacaran. Silakan kalau ada apa-apa, kita masih banyak macam-macam ini Pak, bukan sertifikasi aja. Nanti pada satu ketika bisa bikin prodi khusus, kita bikin prodi khusus sama Unpad Pak. Vokasi Unpad itu nanti tahun depan keluar prodi khusus yang dimiliki bersama. Saya di sebelah sana ada film teater kelas ini Pak. Ya, ruangan khusus teater kelas sudah 5 tahun sama SBM ITB Pak, S2 tapi. S2 SBM ITB laris Pak. Strategi marketing sekarang angkatan 5. 70 orang sekarang full. Yang daftar sampai 100 lebih disaring sama ITB. Ijazahnya ITB Pak, sekolahnya di sini, Inggris. Nah itu yang S2. Tapi saya kepengen punya prodi khusus terapan gitu. Nah sekarang yang meruntis dengan Unpad Pak. Prof Rina itu rektornya karena ketua MBA-nya Arif Yahya, teman saya ya langsung didorong-dorong. Sekarang kita lagi merancang. Itu dimiliki bersama Pak. Ya, kita ikut mempromosikan, ikut ngajar, bukan sertifikasi dong. Tetapi Bapak macam-macam nanti sama kita. Nah nanti kalau bisa yang UKM ini ada sesuatu yang konkret. Ini Rina pasti ada di sini, ya kan? Nah mudah-mudahan Rina nanti bisa mengawal sama Nining sama Anita supaya bisa dilanjutkan. Itu dulu, Amba, nanti kita kembali ke Bapak ya, Amba. Baik, terima kasih Profesor Dr. Insinyur Budiono MSI, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dan juga Pak Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman Marketplace Inc. Baik, marketers, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab nih. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih ke kami. Yang pertama ada dari Sahala M. Solin dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Untuk Pak Prof. Budiono dan juga Bapak Hermawan Kartajaya. Pertanyaannya ini adalah bagaimana sih caranya menghubungkan komunikasi pembangunan kreatif masyarakat hasil keahlian vokasi dengan jalur transportasi yang sering terhambat. Jadi adalah lambatnya pembangunan akses jalan. Nah ini bagaimana nih Pak kira-kira? Tanggapannya silahkan. Pak Hermawan dan juga Pak Budiono. Saya duluan. Saya kreativitas itu kalau tidak jadi innovation percuma. Jadi sekarang lagi dikembangkan electric car di seluruh dunia dan ini berkejar-kejaran. Nah Jepang itu repot kena trap karena dia pakai sistem Keiretsu itu. Jadi setoran dari UKM untuk menjadi global supply chain itu bagus. Tetapi pada satu ketika menghambat juga karena UKM-nya terlalu banyak. Sehingga nanti mati kalau terlalu cepat pergi ke electric car. Jadi makanya China yang tidak punya begitu hebat di dalam sejarah otomotif, maka dia cepat menuju ke electric car. Pak Dahlan Iskan dari Surabaya meramal bahwa nanti yang mendominasi electric car ini mungkin 20-30 tahun lagi China. Jepang akan dikalahkan. China udah bisa ke bulan, ke Mars, dan sebagainya. Amerika ya sudah lebih dulu, tapi mengejarnya kalau orang baru itu lebih enak. Gitu. Ini dari saya. Silakan kalau Prof. Kuncoro. Silakan Pak Prof. Budiono saya rasa. Prof. Budiono. Prof. Budiono. Makasih. Jadi bagi saya secara umum pengembangan pendidikan vokasional itu sebuah keniscayaan. Nah, di negara maju manapun itu pendidikan vokasi mesti lebih banyak daripada pendidikan akademik. Nah, di Indonesia itu pendidikan vokasi masih sangat sedikit. Baru saat ini mungkin baru 8% dari pendidikan akademik. Jadi masih didominasi oleh akademik, sementara akademik itu adalah pendidikan yang fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara untuk hidup ini dibutuhkan keterampilan, dibutuhkan vokasional.
negara mau maju juga pendidikan vokasi juga harus maju. Itu secara umum. Nah, hanya kemudian kita harus mendidik masyarakat supaya mulai memahami bahwa ayo kita sudah mulai beralih kepada pendidikan vokasional. Kalau toh akademik juga harus bagaimana dikembangkan supaya sedekat mungkin dengan dunia usaha supaya mahasiswa juga cepat lulus kemudian cepat mendapatkan pekerjaan. Itu secara umum ya. Jadi pengembangan pendidikan vokasional juga harus dikembangkan di semua sektor bidang ilmu ataupun kehidupan. Ya termasuk di bidang ilmu teknik sipil, transportasi dan sebagainya juga harus mulai dikembangkan bidang-bidang vokasional. Termasuk saat ini yang sedang dikembangkan juga adalah pendidikan teknik sipil ataupun transportasi tapi dikaitkan dengan UKM. Bagaimana menciptakan usaha kecil dan menengah dikaitkan dengan dunia teknik sipil. Itu juga saat ini sedang dikembangkan. Harapannya adalah juga bisa menjadi jembatan bahwa mahasiswa bisa menjadi wirausaha di bidang teknik sipil, walaupun kemudian memang levelnya usaha kecil dan menengah, tetapi kemudian itu adalah bagian dari pengembangan di bidang vokasional. Nah, kemudian kalau langsung fokus kepada teknik sipil memang saya tidak paham betul, tetapi saya kira ke depan yang namanya tadi Pak Hermawan menyinggung soal mobil listrik itu sebuah keniscayaan. Sudah sebuah keniscayaan pasti mobil dengan pembakaran yang internal combustion itu pasti akan hilang, kemudian akan diganti dengan mobil listrik. Ketika mobil listrik sudah mendominasi, pasti transportasi akan berubah total. Tidak ada lagi kemacetan, tidak ada lagi polusi udara. Ini sebuah keniscayaan yang kemudian sehingga mau tidak mau kita harus bagaimana mengembangkan bidang-bidang vokasional di bidang baik itu mesin maupun transportasi ataupun yang lainnya. Harus siap menyambut itu. Jadi mobil listrik sebuah keniscayaan tidak bisa dibendung saat ini. Toh seandainya mobil-mobil dengan internal combustion itu masih jalan, itu hanya ada faktor-faktor lain yang mungkin masih cukup kuat, tetapi pasti ke depan mobil listrik akan mendominasi dan dampaknya akan sangat luar biasa. Sangat mungkin juga tidak perlu driver, tidak perlu asuransi mobil, kemudian juga tidak ada lagi kemacetan sebab mungkin kita akan tidak suka membawa mobil, akan lebih suka nanti memakai mobil sejenis Gojek yang bahkan juga ke depan tanpa driver, tetapi semuanya bisa datang dengan tepat waktu tanpa kita capek, dan sambil kita kerja bisa naik mobil. Itu informasi umum dari yang dapat kami sampaikan mungkin untuk Pak Sahala. Kalau yang sampai detail tentang transportasi saya kira perlu khusus untuk ke sana gitu. Itu Mbak Ambal ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Hermawan dan juga Pak Budiono atas tanggapannya. Prof. Budiono, terima kasih. Prof. Kuncoro. Terima kasih Pak Hermawan. Pak Hermawan undangannya, terima kasih. Pak Hermawan tunggu diundip ya. Supaya Prof. Budiono mampir Surabaya. Pak Kuncoro ya. Dan terima kasih dan mudah-mudahan nanti tiap Sabtu ada tim yang diputus untuk ikut ini Pak. Jadi saling belajar, saling siap. Bagus. Matur nuwun. Ketemu lagi. Tenun semuanya, terima kasih Mbak Amba juga dan semuanya. Terima kasih Pak Hermawan, Pak Budiono dan juga Pak Kuncoro atas tanggapan dari pertanyaan-pertanyaannya. Marketeers, sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Marketeers Goes to Campus episode kali ini. Bagi marketeers, jangan lupa saksikan Marketeers Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Ambalika beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Marketeers TV untuk mendapatkan update-update terbarunya. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa.